Tuh, pagi teknik. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu semangat ya, karena pada hari ini kita akan TW-TW nih mengenai program pengembangan karir yang ada di Jepang gitu. Nah, bersama kami sudah ada Revo Community nih yang akan memberikan pemaparannya mengenai memaksimalkan potensi di Jepang. Potensi apa? Pastinya potensi karir ya. Nah, kegiatan ini juga merupakan bagian dari Engineering Career and Internship Fair yang merupakan kegiatan job fair tahunan yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Baik, nah daripada berlama-lama nih mungkin teman-teman di sini khususnya mungkin yang ingin tahu atau pengen nih untuk punya karir di Jepang gitu ya, pengen tahu caranya seperti apa dan seperti apa kesempatannya. Kita di sini akan bahas bareng-bareng nih, boleh dong di next ya, apa sih yang akan kita bahas? Memaksimalkan potensi di Jepang. Pastinya potensi ini terkait dengan potensi karir dan potensi nantinya seperti apa kalau misalnya teman-teman bekerja di Jepang. Nah, bersama kami di sini sudah ada nih Mas Angga Prayude Sumirat. Halo Mas Angga, apa kabar Mas? Halo Bu Mita, kabar baik. Oke, Mas Angga merupakan representatif dari Revo Community Indonesia. Nah, Mas Angga juga merupakan lulusan dari sastra Jepang UI ya, Mas ya, dan udah berpengalaman banget nih terkait dengan untuk translating atau mungkin untuk ngajar bahasa Jepangnya gitu. Nah, kemudian di sini juga bersama kami sudah ada Mas Muhammad Hilmi Iskandar. Beliau merupakan Japanese Instructor on Asian Recruiting Project. Nah, kalau Mas Hilmi ini merupakan lulusan dari Teknik Elektro UI. Nah, jadi teman-teman mungkin yang sekarang ada di Fakultas Teknik gitu ya, pengen tahu nih tentang nanti seperti apa sih kesempatan karir yang bisa teman-teman miliki. Nah, nanti teman-teman juga bisa sharing bersama Mas Angga dan juga Mas Hilmi. Oke, daripada berlama-lama, mungkin langsung aja nih saya serahkan layarnya kepada Mas Angga dan juga Mas Hilmi. Silakan. Terima kasih Bu Mita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya warga teknik. Semoga semua dalam kondisi sehat selalu dan dihindarkan dari segala penyakit dan berbahaya. Perkenalkan, nama saya Angga Prayuda, representatif dari ASEAN Recruiting Project Indonesia, dan di sini ada rekan saya. Halo, selamat siang, halo semuanya. Beliau Hilmi Iskandar sebagai pengajar bahasa Jepang di Revo Community Indonesia di program kami ASEAN Recruiting Project. Oke, kalau begitu langsung saja saya akan masuk ke presentasi saya hari ini. Sebentar, saya apakah share-nya sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke, terima kasih. Baiklah, akan saya mulai presentasinya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Mita di awal, tema yang kami angkat oleh ASEAN Recruiting Project tahun ini adalah memaksimalkan potensi di Jepang. Seperti yang sudah disampaikan juga, salah satu potensi yang bisa kalian maksimalkan di Jepang adalah potensi karir. Mungkin sudah banyak diketahui juga kalau berkarir di Indonesia itu biasanya jenjang karirnya tidak terlalu pasti, tergantung tempatnya pastinya ya. Sedangkan kalau di Jepang, mereka itu sistemnya adalah apa ya namanya? Karir berjenjang. Itu pasti sih standarnya sudah seperti itu. Jadi semakin lama kalian berada di sebuah perusahaan, maka akan semakin tinggi pula posisi dan wewenang gitu. Tapi tentu saja kalau misalkan ada orang yang masuk di
saat yang bersamaan, maka orang yang lebih capable, yang lebih berkemampuan lah yang akan menduduki posisi yang lebih tinggi, seperti itu. Tentunya selain potensi karir, nanti akan ada juga potensi seperti potensi akademik dan potensi kualitas hidup lainnya, tapi kita lanjut dulu ke presentasi, ke slide berikutnya. Jadi ASEAN Recruiting Project ini adalah program dari perusahaan induk kami, Revo Community, yang berasal di Jepang, yang berdiri sejak April 2009 di Tokyo. Jadi selain global recruiting service yang ada di Indonesia dan di Vietnam saat ini, kami juga memiliki overseas web marketing dan multilingual web production. Untuk dua service lainnya ini utamanya ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Jepang. Oke. Ini posisi kantor kami. Head office-nya ada di Tokyo, Chiyoda, Jepang. Kemudian ada 2 cabang overseas, yang satu ada di Indonesia ya. Kami memiliki kantor di Engineering Center, Fakultas Engineering, Universitas Indonesia. Kemudian satu lagi ada di Ho Chi Minh City ya, di gedung IDD. Oke, selanjutnya sedikit profil dari CEO kami, Sojiro Chino-san. Kurang lebih seperti ini. Beliau memulai karirnya di bidang human resource, kemudian setelah bekerja beberapa lama mendirikan Revo Community. Dan sekarang Revo Community berfokus untuk merekrut mahasiswa teknik yang potensial, teknik dan bidang IT yang potensial dari negara-negara ASEAN untuk bekerja di Jepang, seperti itu. Kemudian ini juga di sini ada beberapa penghargaan yang sudah beliau terima, seperti 2 kali memenangkan Times Featured in 100 Fastest Growing Companies, lead by 20th President, kemudian Featured in Rapid Growth, President Venture 50, dan di 100 Professional Web Marketing 2011. Oke. Nah, jadi sebenarnya apa sih ASEAN Recruiting Project itu? ASEAN Recruiting Project itu singkatnya adalah proyek untuk merekrut mahasiswa teknik dan bidang dan IT dari negara-negara ASEAN untuk bekerja di Jepang. Jadi selama ini kan mungkin banyak mahasiswa yang memiliki ketertarikan untuk bekerja di negara asing ya, mungkin selain Jepang ada juga Australia atau Eropa, tetapi tidak tahu bagaimana caranya gitu ya, atau bagaimana jalannya untuk bisa bekerja di Jepang. Melihat peluang seperti itu, maka kami menawarkan program untuk belajar bahasa Jepang, kemudian juga mempelajari business manner dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan di Jepang, dan juga rekrutmen untuk bekerja di Jepang, seperti itu. Untuk perusahaan Jepang yang bergabung dengan program ARP ini, sebagian besar itu, sebagian besar adalah perusahaan-perusahaan global yang sudah memiliki cabang di luar negeri, tapi tidak banyak juga perusahaan lokal Jepang, perusahaan yang hanya di dalam Jepang yang berpikiran untuk melebarkan sayapnya ke negara-negara ASEAN khususnya. Seperti itu. Jadi bila kalian, mahasiswa teknik atau mahasiswa IT yang bergabung dengan program ini, sangat besar kemungkinannya untuk mendapatkan posisi yang strategis ketika misalkan kembali ke negaranya masing-masing, seperti itu. Untuk pembelajaran bahasa Jepangnya sendiri kurang lebih selama 1 tahun ya. Kemudian selama progres 1 tahun itu akan ada
akan ada masa di mana rekrutmen dari perusahaan Jepang itu masuk dan kalian bisa mengikuti rekrutmen dari perusahaan tersebut. Mungkin salah satu pertanyaan yang sering kami dapatkan adalah kapan rekrutmen tersebut masuk gitu ya? Apakah di akhir setelah belajar selama 1 tahun baru ada rekrutmen? Tetapi di kami tidak. Jadi selama kalian belajar 1 tahun itu, terkadang baru belajar 3-4 bulan sudah ada perusahaan yang tertarik untuk merekrut kalian. Gitu. Oke, saya lanjut lagi. Tujuannya seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, untuk memberikan jalan atau menjembatani mahasiswa teknik dan IT dari Indonesia dan Vietnam, dan semoga kedepannya kami bisa lebih mencakup negara ASEAN lainnya untuk bekerja di Jepang. Seperti itu. Saat ini, universitas yang sudah bekerja sama dengan perusahaan kami, Revo Community Corporation, itu ada 3, yaitu Ho Chi Minh City University of Technology, Hanoi University of Science and Technology, dan Universitas Indonesia ya pastinya. Selain itu, sebenarnya kami pernah bekerja sama juga dengan Institut Teknologi Bandung. Kemudian, walaupun belum terjadi kerjasama yang formal, kami juga sudah sudah memiliki beberapa murid dari universitas-universitas Indonesia lainnya, gitu, seperti BINUS, kemudian UGM, dan lain-lainnya. Mungkin ke depannya nanti bisa terjalin kerjasama yang lebih erat lagi. Di sini ada beberapa foto kerjasama antara Revo Community dengan Universitas Indonesia, dengan perusahaan yang merekrut untuk bekerja di Jepang. Ada Pasona Group di sebelah kiri atas, kemudian di yang sebelah bawah ada Panasonic Jepang. Oke. Selanjutnya adalah siapa yang menjadi target dari program ini, yaitu mahasiswa untuk jurusan teknik dan IT, terutama mungkin untuk teknik itu jurusan teknik mesin yang sangat diminati, kemudian ada juga teknik elektro, teknik metalurgi, perkapalan juga cukup diminati di Jepang. Kemudian untuk bidang IT seperti data science, kemudian cyber security, web development, UI UX juga sangat diminati saat ini. Target mahasiswa kami sebenarnya lebih condong ke arah mahasiswa tahun akhir ya, tahun keempat yang diperkirakan akan lulus di April 2023. Tetapi kami tetap membuka kesempatan bagi mahasiswa tahun ketiga yang mungkin punya rencana untuk lulus cepat seperti itu. Dan pastinya karena untuk bekerja di Jepang itu memerlukan kemampuan bahasa Jepang, maka kami juga mencari mahasiswa-mahasiswa yang memang tertarik dengan negara atau budayanya atau hal-hal yang berhubungan dengan Jepang, seperti itu. Berikut ini adalah alur untuk rekrutmen dari ASEAN Recruiting Project. Dari awal kalian mendaftarkan diri dengan program kami hingga mendapatkan pekerjaan ya. Saya jelaskan sedikit dari kiri. Pertama, kami akan membuka dulu rekrutmen untuk program kami. Untuk saat ini, kalau untuk kelas Universitas Indonesia belum dibuka, rencananya adalah
sekitar Februari 2023. Tetapi kami saat ini sedang membuka pendaftaran untuk ARP IT Class. Jadi kami menerima semua mahasiswa jurusan IT dari seluruh universitas Indonesia. Pendaftarannya sendiri akan dibuka hingga 31 Oktober. Kemudian tahap selanjutnya adalah seleksi. Seleksi di sini kami akan menyeleksi dari data yang kalian kirimkan terlebih dahulu ya, seperti jurusan, kemudian skill dan pengalaman yang pernah kalian lakukan. Setelah itu akan lanjut ke tahap interview dengan saya dan Hilmi. Gitu. Nah, kemudian ketika kami sebagai pihak recruiter menyeleksi mahasiswa, ketika kami tidak meloloskan seseorang, itu biasanya ada hubungannya juga dengan jurusan. Maksud saya seperti ini. Ketika misalkan ada mahasiswa dari jurusan teknik kimia misalkan yang melamar, tetapi dari beberapa tahun ini di Jepang sendiri lowongan di bidang kimia itu sedang sedikit gitu. Biasanya kami tidak merekrut mahasiswa tersebut agar tidak mengecewakan gitu ya. Ketika mereka sudah mengikuti pelatihan selama 1 tahun ternyata tidak ada lowongan di bidang mereka kayak gitu. Salah satu halnya seperti itu. Jadi kami ingin memastikan bahwa kami bisa memberikan lowongan kerja yang sesuai dengan bidang dan minat kalian, baru kami menerima kalian di program ini. Seperti itu. Jadi buat yang sudah melamar atau yang ingin melamar dan tidak diterima, kami mohon untuk tidak kecewa. Siapa tahu kalian punya kesempatan yang lebih bagus di tempat lain kayak gitu. Kemudian setelah melewati tahapan seleksi, kalian akan mendapatkan pelatihan bahasa Jepang kurang lebih selama 1 tahun. Ini mencakup materi dasar dan materi menengah. Kemudian di akhir atau ketika mendekati interview, akan juga diberi pelatihan mengenai interview dan bisnis mirror dan lainnya. Gitu. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ketika kalian dalam proses belajar bahasa Jepang selama 1 tahun itu, akan ada kesempatan untuk interview dengan perusahaan Jepang. Untuk proses interviewnya sendiri, nah, ini mungkin satu poin yang bisa kami banggakan dari program ASEAN Recruiting Project ini. Proses rekrutmen kami itu jauh lebih singkat dibandingkan kalau misalkan kalian interview mandiri atau langsung dengan perusahaan Jepangnya itu. Kalau saya bandingkan misalkan di Indonesia pun ketika kalian melamar sebuah pekerjaan biasanya bisa 2-3 kali interview ya. Jadi kalian submit CV kalian, kemudian nanti ada interview pertama misalkan dengan HR, baru interview kedua dengan usernya, atau kadang ada interview ketiga bahkan. Di program kami ini biasanya rekrutmen itu rata-rata hanya 1 kali interviewnya, hanya 1 kali interview, kemudian hasilnya akan keluar, atau paling banyak itu 2 kali interview, itu sudah paling banyak, tapi rata-rata hanya 1. Jadi di program kami juga, kami memiliki proses interview yang lebih singkat. Setelah interview selesai, biasanya antara 1 minggu sampai 2 minggu kemudian akan keluar hasilnya dan akan diberikan job offering untuk bekerja di Jepang. Seperti itu.
Untuk jadwal ARP 2023 itu kurang lebih seperti ini ya. Ini, sorry, registration. Iya betul. Ini untuk jadwal ARP Universitas Indonesia ya. Jadi kami akan membuka registrasi sekitar bulan November 2022. Kemudian kelasnya akan dimulai sekitar Februari 2023 hingga Januari 2024 ya. Kemudian kalau pembelajaran dari kelas basic sampai intermediate sudah selesai, akan yang sudah diterima untuk yang menunggu keberangkatan akan diberikan kelas-kelas seperti business manner dan kosakata yang lebih sesuai dengan bidangnya masing-masing kayak gitu. Kalau di Jepang sendiri itu budaya rekrutmennya cukup unik bisa dibilang ya. Kalau kalian tahu mungkin di Indonesia itu kan kita bisa masuk ke tempat kerja itu kapan saja sepanjang tahun, tetapi di Jepang itu berbeda ya. Biasanya itu masuk di waktu yang sama, yaitu di April berikutnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian keterima saat ini September 2022, maka akan masuknya di April 2023 seperti itu. Tetapi budaya ini juga sebenarnya sedikit demi sedikit mulai berkurang. Kadang ada yang masuk juga misalkan di Januarinya atau Novembernya seperti ini. Saat ini pun ada mahasiswa kami dari ASEAN Recruiting Project yang baru saja lulus interview dari sebuah perusahaan di Jepang dan direncanakan untuk berangkat November gitu, seperti itu. Jadi ini sedikit beda dari kebiasaan. Oke. Selanjutnya. Berikut ini ada beberapa dokumentasi seperti sebelah kiri atas ada seleksi mahasiswa UI yang sedang diseleksi oleh CEO kami, Sojiro Chinosang. Kemudian di sebelah kanan atas ini ada dokumentasi juga pembelajaran kelas di FTUI. Kemudian di bagian bawah ini foto-foto ketika interview dengan perusahaan Jepang ya. Bisa dilihat menggunakan jas dan dasi ya. Tampilannya lebih formal. Oh ya, mungkin satu hal yang cukup beda juga dari perusahaan Jepang adalah ketika kalian melamar ke perusahaan Jepang dan mendapatkan kesempatan untuk interview, biasanya dari pihak perusahaan itu memberikan presentasi terlebih dahulu tentang profil perusahaan mereka, produk apa yang mereka buat gitu, dan jasa apa yang mereka tawarkan ke klien seperti itu. Baru ada sesi tanya jawabnya, baru melanjut ke interview seperti itu. Jadi foto tengah yang bawah ini foto penjelasan profil perusahaan dari pihak perusahaan, kemudian baru di interview ya, foto yang kanan. Gitu. Jadi sejak 2000 Maret 2020 kalau saya tidak salah ingat, dikarenakan pandemi COVID-19, pembelajaran yang asalnya offline di FTUI dipindahkan ke online lewat Zoom ya. Ini ada beberapa contoh pembelajaran seperti di sebelah kiri itu pembelajaran tentang grammar, kemudian di tengah itu ada pembelajaran tentang
simple conversation ya, percakapan simple, dan di sebelah kanan ada kanji ya. Mungkin ini yang menjadi salah satu ciri khas belajar bahasa Jepang ya, mempelajari kanji. Oke. Selanjutnya ada sedikit gambaran singkat untuk proses pembelajaran bahasa Jepangnya ya. Jadi selama 2 bulan pertama itu akan mempelajari kemampuan dasar dalam berbahasa Jepang ya. Bila kalian lihat di sisi sebelah kanannya ada tulisan JLPT, ini singkatan dari Japanese Language Proficiency Test ya, atau tes kemampuan berbahasa Jepang. Levelnya itu dari N5 paling rendah hingga N1 paling tinggi ya. Jadi ketika awal masuk kalian itu masih level situ ya, N5. Kemudian setelah belajar sekitar 5 bulan diharapkan kalian sudah memiliki kemampuan setingkat N4 gitu ya, memiliki kemampuan pola kalimat dasar gitu ya, dan bisa percakapan pendek. Kemudian di 3 bulan selanjutnya diharapkan kalian sudah memasuki tahap kemampuan intermediate ya, yaitu bisa berkomunikasi dengan lebih kompleks gitu ya. Kalau awalnya mungkin kalian hanya bisa bikin saya makan nasi gitu ya. Kemudian di bulan ke-6 sampai 8 diharapkan kalian sudah bisa memberikan keterangan-keterangan untuk melengkapi kalimat yang kalian buat seperti itu. Kemudian dari bulan ke-10 hingga ke-12 itu diharapkan kalian sudah memiliki kemampuan N3 yang mungkin bisa mendekati ke N2 gitu ya. Di sini biasanya yang membedakan adalah kemampuan untuk bisa mengkomunikasikan hal-hal yang lebih spesialis. Jadi untuk secara gramatikal tidak banyak berubah dari level sebelumnya, tetapi kosakata yang digunakan atau konteks pembicaraannya itu lebih spesialis gitu ya, di bidang masing-masing. Jadi akan banyak mempelajari kosakata di bidang misalkan teknik mesin untuk yang mahasiswa mesin gitu ya, dan kalau untuk misalkan bidang IT yang mempelajari kosakata di bidang IT seperti itu. Untuk materi pembelajaran di sini hingga saat ini kami mesti menggunakan Minano Nihongo ya. Buku pelajaran bahasa Jepang yang paling umum digunakan saat ini. Tetapi ke depannya kami sedang berusaha untuk menggunakan materi ajar yang lebih up to date lagi gitu ya. Jadi mungkin nanti ke depannya kami sudah tidak menggunakan Minano Nihongo tapi menggunakan bahan ajar lain yang sudah up to date. Mungkin poin selanjutnya yang bisa difokuskan di training material paling bawah di sini ada Intermediate Japanese Textbook dan JLPT Preparation Materials. Ya. Jadi setelah kalian belajar kurang lebih 10-11 bulan, maka sekitar 1 bulan terakhir itu kita akan coba untuk kita akan coba untuk belajar, fokus mencoba lulus tes kemampuan bahasa Jepang, JLPT tadi ya. Kadang suka ada pertanyaan, apakah sertifikat JLPT itu wajib ketika ingin bekerja di Jepang? Untuk program kami sendiri ini tidak ya. Jadi untuk secara umum memang dibutuhkan sertifikat seperti itu ya untuk menunjukkan kemampuan bahasa Jepang kalian, tetapi di program kami ARP ini belum sampai saat ini sih belum ada yang
mensyaratkan harus punya sertifikat N sekian gitu ya untuk bisa bekerja di Jepang gitu. Ini juga bisa menjadi poin positif yang mungkin bisa kalian pertimbangkan gitu ya. Jadi di program ARP ini kami tidak terlalu terfokus dengan apa ya namanya sertifikasi seperti itu ya. Ketika seseorang memang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dan pihak dari perusahaan Jepang juga menginterview dan apa ya namanya merasa apa yang kalian miliki itu sesuai dengan mereka, maka kalian bisa bekerja di Jepang. Gitu. Oke. Berikut ini ada beberapa list perusahaan-perusahaan yang sudah bergabung dan ada juga yang masih merekrut dari program ini. Oke, di sini contohnya ada Yokogawa Denki, perusahaan elektronik Jepang. Kemudian saya bacakan dari kiri atas ke kanan atas ya, ada Hitachi Zosen. Ini perusahaan Hitachi Zosen sendiri sebenarnya fokus asalnya adalah shipbuilding, tetapi saat ini lebih fokus ke bidang lingkungan dan renewable energy. Ya. Jadi kalau kalian tertarik dengan bidang itu, bisa join dengan kami. Ya. Kemudian ada Pasonatech, yaitu anak perusahaan dari Pasona Group. Kalau Pasona Group-nya sendiri itu di bidang human resource, Pasonatech ini berjalan di bidang IT ya, IT service. Kemudian ada Kobelco yang pastinya di Indonesia juga sudah cukup terkenal ya untuk alat berat. Selanjutnya ada Nakaki. Nakaki ini perusahaan sanitary pump, kalau saya tidak salah. Rotary piston untuk sanitary pump ya. Jadi mereka membuat pompa yang mengalirkan makanan atau minuman yang membutuhkan tingkat steril tinggi. Seperti itu. Kemudian ada Pretek. Pretek ini adalah supplier apa namanya parts otomotif untuk perusahaan otomotif besar di Jepang. Kemudian ada Aoyama Seisakusho, ini adalah perusahaan yang fokusnya adalah di bidang fastener. Jadi fastener di sini mereka adalah menciptakan benda-benda seperti baut dan mur. Mungkin kalau kita orang Indonesia, orang awam tidak terlalu memikirkan apa ya, engineering di balik baut dan mur ya. Tetapi Aoyama ini adalah perusahaan yang berfokus pada bidang fastener dan mereka ingin mengasah kemampuan engineering mereka di bidang itu hingga sebaik mungkin. Gitu. Kemudian di bawahnya ada Enakinzoku dan Uchida Sangyo. Untuk Enakinzoku ini adalah perusahaan di bidang metalurgi. Jadi untuk mahasiswa metalurgi yang berminat untuk mengembangkan potensi karirnya di bidang metalurgi bisa join juga dengan kami ya. Kemudian di bagian bawah ada Fujika Nagata, ada Hanya, ada di Estek, Gtek, dan Intek. Untuk Fuji dan Hanya ini mereka ada di bidang molding. Di Estek ini untuk bidang IT ya. Kemudian di bagian bawah ada Fuji Yusoki.
di bidang transport system dan robotik, ini fokusnya untuk mahasiswa elektro yang punya minat di bidang robotik ya. Kemudian ada Herutsu Denki, ini sama untuk mahasiswa elektro juga di bidang elektronik, terutama di wireless device yang berhubungan dengan safety, dan ada juga perusahaan Okamoto Kogyo yang di bidang precision machining dan factory automation. Selain itu juga Okamoto Kogyo sedang melebarkan bisnisnya ke planning pabrik di Jepang. Mereka sendiri sudah memberikan tawaran untuk mencari mahasiswa di bidang arsitek dari Indonesia ya, dari Universitas Indonesia. Jadi untuk mahasiswa arsitek Indonesia, untuk mahasiswa arsitek Universitas Indonesia, kalau kalian berminat bisa bekerja di Jepang, bisa menghubungi kami ya, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Baik, nah makasih banyak Mas Angga nih untuk penjelasannya, pemaparannya tadi ya mengenai tadi alurnya juga, terus udah gitu udah ada timeline-nya ya Mas Angga. Iya, betul. Berarti teman-teman dari Fakultas Teknik nih khususnya harus udah mulai siapin dong ya sekarang untuk kalau misalnya mau bergabung gitu. Terus kebetulan nih kemarin itu kan dari FTUI sebetulnya sudah menyelenggarakan wisuda gitu ya. Iya, Nah betul. sebetulnya kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan nih kalau memang mau mendaftar gitu ya? Apakah ada berkas-berkas tertentunya dan bagaimana nih proses untuk kalau misalnya untuk belajar bahasa Jepangnya, apakah disediakan juga oleh pihak Revo Community atau gimana nih? Ya, betul. Untuk proses pendaftarannya sebenarnya cukup simpel ya. Kalian tinggal mendaftarkan diri kalian di website kami, atau bisa juga menghubungi secara langsung, misalkan ke saya atau ke Hilmi. Kemudian nanti kalian akan cukup mengisi profil diri kalian ya. Mungkin poin-poin pentingnya itu seperti jurusan, kapan lulus, apakah sudah lulus atau belum, kemudian bidang keahlian kalian gitu ya. Seperti itu. Kemudian nanti kami akan menyeleksi dari kemampuan yang kalian miliki. Bila sesuai dengan lowongan yang ada saat ini, maka kami akan mengajak kalian untuk bergabung dengan kami untuk bisa bekerja di Jepang. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Angga. Nah, mungkin ini juga pertanyaan yang banyak juga nih ditanyakan gitu ya. Kira-kira kalau misalnya kan ada proses untuk belajar bahasa Jepang ya dulu gitu ya, sebelum nanti akhirnya proses wawancara dan lain sebagainya. Nah, apakah hal itu bisa dipersiapkan misalnya dari waktu masih kuliah atau lagi di semester akhir gitu? Jadi mungkin nanti ketika sudah terima ijazahnya nih, ketika sudah lulus bisa langsung ke tahapan seleksi yang selanjutnya. Baik, untuk yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa Jepang, saya minta Hilmi sebagai pengajar bahasa Jepang kami untuk sedikit menjelaskan. Ya, jadi tahapannya itu kan memang tadi seperti yang Mas Angga bilang bahwa tahun keempat memang target kami gitu kan, supaya mahasiswa-mahasiswa pada tahun keempat sambil mengerjakan tugas akhir ataupun skripsi itu bisa bergabung dengan Revo dan bisa belajar bahasa Jepang, dan ketika nanti lulus mereka sudah siap untuk berangkat seperti itu. Oke, jadi memang kalau masih mahasiswa gitu ya, berarti belum pegang ijazah, bahkan mungkin skripsinya juga belum selesai gitu, itu juga masih ada kesempatan untuk mendaftar gitu ya Mas Hilmi ya? Iya, betul. Meskipun kayak belum pegang ijazah ataupun sedang mengerjakan tugas akhir, mereka juga tetap nanti bisa ikut interview terhadap perusahaan Jepang yang ada gitu kan, atau yang tersedia. Dan biasanya sih mereka juga kalau memang sudah dipastikan gitu, sudah ada rencana lulus, mereka pun biasanya diterima gitu ya nanti. Jadi ketika lulus mereka langsung siap berangkat gitu. Oke. Jadi nggak ada gap year-nya gitu ya?
Setelah lulus, kalau misalnya memang kesempatannya dibuka dan dia lolos, berarti udah bisa langsung berangkat ke Jepang Iya, gitu ya. betul. Oke, nah mungkin nih pertanyaan selanjutnya mengenai apakah nantinya ketika sudah bekerja di Jepang gitu, apakah ada nih perbedaan antara karyawan yang memang orang Jepang dan juga karyawan yang dari Indonesia gitu. Seperti kalau misalnya ini kan jatuhnya jadi kayak orang asing gitu yang bekerja di Jepang. Nah, apakah ada hal-hal yang membedakan seperti itu? Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Mita. Ini memang salah satu pertanyaan yang sering kami dapatkan juga ya, kekhawatiran dari mahasiswa Indonesia ketika bekerja di Jepang kan, apakah mereka akan diperlakukan berbeda dengan mahasiswa atau karyawan yang masuk dari Jepang langsung gitu. Tetapi tidak, ketika kalian nanti menerima uh, offering letter dari pihak perusahaan Jepang, itu akan identik sama dengan offering letter yang mereka berikan kepada uh, namanya calon-calon karyawan baru yang masuk dari Jepang gitu. Itu tidak akan ada perbedaan perlakuan karena misalkan orang asing gitu ya. Baik itu dari jam kerja, salary ataupun benefit-benefit lain yang diterima seperti itu. Oke, jadi secara status karyawan itu berarti sama gitu ya, satu level dengan karyawan yang mungkin dari Jepang atau mungkin dari negara-negara yang lain ya. Iya, betul. Selama mahasiswa tersebut masuk di strata yang sama, gitu, dia akan sama dengan teman-teman jenjangnya gitu. Oke, nah ngomongin tentang status karyawan gitu ya, nah kira-kira apa aja sih benefit yang didapatkan? Nah mungkin kalau misalnya salary ya mungkin ada nominalnya gitu ya, tapi apakah ada benefit-benefit yang lain yang ditawarkan oleh perusahaan, baik dari Revo Community atau mungkin perusahaan mitranya? Dan kira-kira nih kalau misalnya baru kan ceritanya ke Jepang nih gitu ya, apakah nanti akan sebanding antara salary-nya dengan kehidupan yang ada di Jepang gitu untuk biaya hidup dan lain sebagainya? Oh ya, ini juga pasti banyak kekhawatiran dari teman-teman mahasiswa ya, yang terutama mungkin yang belum pernah hidup di luar gitu kan. Untuk salarinya itu, ini sebenarnya standar Jepang secara umum ya, bukan hanya di program kami. Untuk strata S1 itu biasanya di 180.000 yen hingga 22.000 yen. 220.000 yen. 220.000 yen, betul ya. Jadi kalau dirupiahkan sekitar, karena sekarang yen sebenarnya cukup rendah harganya, sekitar 18.600.000 sampai 20-an juta, 25 sekian kayaknya ya, kalau dirupiahkan. Tapi mungkin kalian juga mikir, tapi kan kita nanti tinggalnya di Jepang, bukan di Indonesia gitu. Kalau gajinya segitu, apakah cukup buat hidup di sana? Nah, perusahaan yang bergabung dengan kami itu sebagian besar memberikan benefit tambahan lainnya di bidang tempat tinggal misalkan. Sebenarnya ada beberapa plan tergantung perusahaan ya. Ada yang perusahaan itu misalkan dia sudah punya tempat tinggal sendiri, misalkan ada perusahaan yang punya apartemen sendiri untuk karyawannya, jadi kalian bisa langsung masuk, bisa langsung kerja gitu ya. Itu seperti contoh Nakaking, kalau saya tidak salah ingat, itu dia punya apartemen sendiri di dalam lingkungan tempat kerjanya. Jadi bangun 5 menit langsung sampai kantor, kayak gitu, itu keren banget. Ada juga yang misalkan, itu kan tempatnya dipilihin, saya ingin misalkan milih tempat sendiri, ada juga yang seperti itu, nanti kalian mendapatkan uang untuk housing kalian, jadi pastinya jumlahnya berbeda dari tiap perusahaan ya. Cuman kebutuhan tempat tinggal itu ya, dalam pengeluaran bulanan orang Jepang pun adalah pengeluaran yang paling besar. Nah, kalau di Tokyo, saya tidak salah ingat, sekarang mungkin harganya sekitar 70-80 ribu yen ya, sekitar berarti 7,5 sampai 9 jutaan itu. Tadi 70-80 ribu yen itu berarti udah motong hampir setengah gaji kalian ya, kalau kalian bayar tempat tinggal sendiri. Nah, biasanya dari perusahaan itu memberikan tambahan untuk housing yang kalian cukup bayar sekitar 10%-nya lah dari harga tersebut gitu. Jadi sekitar 7.000 atau 8.000 yen. Yang itu udah motong cost kalian banyak banget kayak gitu. Oke, jadi tadi selain ada gaji pokok, mungkin ada tunjangan-tunjangan lainnya, dan setiap perusahaan pasti punya benefit yang beda-beda gitu ya, Mas ya? Iya, betul.
Oke, nah kira-kira mungkin ada tambahan lagi nih dari Mas Hilmi, kalau misalnya dari peluangnya gitu, peluangnya kalau misalnya dari mahasiswa FT gitu, apakah peluangnya akan besar nih untuk, apakah sangat dibutuhkan di Jepang gitu, secara kan mungkin di Jepang juga mungkin mereka punya SDM yang sama-sama unggul gitu ya, nah kira-kira bagaimana sih peluangnya untuk bisa diterima di Jepang ya? Jadi kalau dilihat dari apa ya piramida penduduknya ya sebenarnya di sana itu sebenarnya kalau dibilang tuh lebih apa ya hitomusoku jadi memang orangnya itu lagi membutuhkan orang gitu loh ya dibandingkan di Indonesia gitu kan. Kalau misalkan kita lihat perusahaan-perusahaan yang lebih berkembang di sini atau startup-startup di sini dibandingkan dengan perusahaan yang di sana, mereka sangat-sangat membutuhkan orang. Jadi memang apalagi peluang untuk anak-anak teman-teman FT gitu kan ya, yang sekarang pun misalkan dia sambil belajar IT atau belajar pemrograman itu peluangnya sangat besar sekali untuk diterima di Jepang. Begitu sih. Oke, berarti tadi untuk peluang dari FT dan IT gitu ya khususnya, berarti Iya, lumayan besar juga peminatnya di Jepang gitu ya. kalaupun ada teman-teman FT yang memang punya pengalaman IT ataupun memang bisa pemrograman gitu pun itu juga peluangnya besar gitu ya. Bisa lebih besar lagi dibandingkan yang ini. Jadi ya untuk teman-teman FT kalau memang sekarang lagi tahun ketiga ataupun tahun keempat bisa coba ditambah belajar IT-nya gitu kan pemrogramannya gitu ya. Tambah jadi supaya peluangnya lebih baik gitu loh. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Hilmi dan juga Mas Angga untuk pemaparannya untuk siang hari ini nih. Nah, kira-kira apakah ada nih closing statement untuk mungkin calon calon pegawainya nih, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan dahulu gitu ya? Mungkin bisa dipersiapkan lebih awal gitu sebagai closing statement. Silakan Mas. Mungkin closing statement-nya lebih ke ada satu hal yang baru saya ingat yang lupa saya sampaikan adalah bila kalian mungkin kepikiran untuk ganti bidang gitu ya, itu sangat memungkinkan di program kami ini. Jadi selama kalian memiliki minat terhadap bidang tersebut, perusahaan Jepang ini mungkin yang membedakan dengan perusahaan Indonesia ya, mereka tidak melihat kemampuan kalian saat ini, tapi mereka melihat potensi kalian di masa depan. Gitu. Jadi sudah banyak contohnya ada mahasiswa misalkan dari bidang elektro yang dia sekarang kerjanya di bidang desain, ada juga yang loncat ke bidang IT itu juga ada kayak gitu. Jadi misalkan kalian ingin mencoba bidang lain ya di luar bidang yang kalian pelajari saat ini itu sangat memungkinkan bila kalian join di sini dan menunjukkan bahwa kalian itu berminat di bidang tersebut. Kemudian perusahaan Jepangnya melihat potensi dan keinginan belajar kalian, mereka bisa memberikan kalian kesempatan untuk belajar bekerja di bidang yang kalian inginkan tersebut walaupun tidak sesuai dengan bidang yang kalian pelajari saat ini. Sekian. Oke, jadi kalau misalnya saya tangkap nih, berarti kemampuan untuk terus belajarnya itu tinggi gitu ya. Mungkin dari awal belajarnya cuma elektro atau komputer gitu, cuma nanti setelah di Jepang mungkin, nanti setelah mendapatkan banyak proyek dan lain sebagainya, ada banyak juga kesempatan untuk lebih bikin karirnya itu lebih cemerlang, seperti itu ya Mas ya? Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Mas Angga dan juga Mas Hilmi. Nah, untuk teman-teman mungkin yang masih punya banyak pertanyaan nih terkait Revo Community, terkait dengan programnya atau seperti apa nanti mungkin mau tanya-tanya juga nih kalau misalnya kalian masih mahasiswa atau mungkin baru lulus gitu ya. Nah, silakan bisa mengunjungi virtual booth dari Revo Community. Kalian bisa mengunjunginya di achieve.eng.ui.ac.id/map/7. Nah, nanti di situ ada untuk fitur Q&A-nya. Nanti Mas Hilmi dan Mas Angga akan siap sedia untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, semoga dengan adanya webinar pada hari ini juga bisa menambah wawasan kepada teman-teman yang mungkin udah minat mau bekerja gitu setelah lulus, mau bekerja di Jepang, tapi masih maju mundur ya. Nah, tenang aja nanti untuk selengkapnya teman-teman juga bisa lebih banyak sharing di fitur Q&A ini. Nah, baik, terima kasih banyak kepada Mas Hilmi, Mas Angga. Saya cukupkan webinar pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu Minta. Terima kasih.